Pak, saya nama Sakur, saya ini CGP Angkatan ke-7 dan ke-7 kelas 28 dan asal SMA dari SMA Negeri 2 Bojonegoro. Jadi pada saat ini keperluan saya Pak Sufwan, jadi saya ini ada tugas, salah satunya adalah mewawancarai kepala sekolah, salah satunya kan Pak Sofwan ini kan kepala SMA Negeri 4 Pak. Nah, itu yang tujuan utama. Jadi ini pada pokok bahasan pengambilan keputusan kebijakan sekolah, nilai-nilai kebajikan sekolah gitu ya. Jadi itu pada intinya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofwan Hidayat, SPDMM, Kepala SMA Negeri 4 Bojonegoro. Saya sangat senang sekali kedatangan calon CGP ini karena bisa berbagi ilmu ya. Apalagi CGP ini menjadi brandnya untuk kurikulum baru yang harus semakin diunggulkan ya. Karena ini akan menjadi calon-calon guru yang luar biasa yang akan memahami perkembangan pendidikan lebih lanjut. Oke Pak Sakur, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, sebelum masuk ke pertanyaan ini Pak Sufwan, jadi di dalam pengambilan kebijakan itu kepala sekolah itu erat kaitannya dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kebijakan yang nanti akan berdampak pada baik siswa secara keseluruhan juga kepada guru. Pak Sofwan, saya mau tanya. Yang pertama, bagaimana kebijakan Pak Sofwan terkait dengan pengembangan SMA Negeri 4 Bojonegoro ini? Ya, terima kasih Pak Sakur ya. Kami sebagai pimpinan di sini tentu saja harus mempunyai visi ke depan ya. Selain kita menjalankan visi kita sebagai SMA, kemudian visi terhadap tanggung jawab kita dalam mengembangkan kurikulum merdeka. Tentu saja saya berharap semua guru ya, pendidik itu memahami betul tentang kurikulum baru. Terutama harus yang belum mendapatkan diklat itu sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Ya, ini kebijakan saya dalam ini tentu saja harus guru-guru harus paling tidak sudah mengerjakan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Itu Pak. Baik, luar biasa Pak untuk pengembangan sekolah seperti itu ya. Jadi yang kedua Pak, yang berkaitan dengan ini kan kurikulum baru Pak ya, Merdeka ini. Jadi ini tentu akan ada dampaknya baik kepada siswa, kepada guru ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan Pak. Tentu untuk mengembangkan bagaimana kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan baik di SMA Negeri 4 Bojonegoro ini tentu ada satu kendala Pak ya. Bagaimana kendala yang dihadapi selama ini Pak? Ya, ini Pak Sakur ya. Karena di dalam kurikulum merdeka ini strategi mengajarnya kan berbeda dengan kurikulum baru. Misalnya dalam pendekatan pendekatan dalam pembelajaran ya, terutama diferensiasi misalnya pembelajaran diferensiasi. Ini kami menemukan kasus tertentu yang Bapak Ibu guru itu dengan adanya kurikulum baru itu kayaknya belum bisa beradaptasi ya, pertama masih menggunakan cara mengajar yang lama. Kemudian ada problema lagi dengan adanya guru yang preferensi mengajarnya itu kurang Pak Sakur. Artinya ada hal-hal tertentu yang mereka meninggalkan pelajaran. Ya. Dalam hal ini seperti apa Pak kebijakan yang diambil Pak Sofyan terkait dengan ada mungkin salah seorang guru yang mungkin diambil sekolah itu kan ada ya, pasti ada ya. Nah, ini saya ingin bertanya berkaitan dengan kebijakan para sekolah yang berada ini mungkin dilema etikanya, kemudian satu sisi mungkin
beliau ini juga guru yang senior ya, mungkin dipandang harus jadi teladan ya, tapi sisi ada yang kurang gitu. Bagaimana kebijakan? Terima kasih Pak Syukur ya. Tentang saya sebutkan tadi bahwa dalam pembelajaran diferensiasi praktek baik itu otomatis yang saya lihat ini guru-guru junior bisa mengikuti dengan baik. Terkadang masih ada guru senior itu yang masih kembali kepada model pembelajaran yang lama. Dan yang saya sebutkan tadi, saya harus mengambil kebijakan. Yang pertama, bahwa guru penggerak yang sudah lulus itu setiap kali di rapat dinas itu saya minta untuk memberikan gambaran bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian membuat video pembelajaran. Kami sosialisasikan kepada seluruh guru yang tidak ikut JGP. Sedangkan ada beberapa guru, ada sebagian dari guru itu yang mungkin karena menerapkannya kurikulum baru itu sulit, kemudian ada satu juga yang terkadang meninggalkan ya mengajar. Memang ada beberapa kita analisis Pak Syukur. Kadang Bapak Guru kenapa dia itu meninggalkan pelajaran. Ada yang memang ada kepentingan yang itu ya, yang bisa kita pahami, yang mendadak yang tidak bisa tinggalkan. Yang kedua ada yang menjadi karakter. Ya, kalau suatu karakter Bapak Ibu Guru itu sering atau pernah meninggalkan pelajaran ini, yang pertama harus kita kembali kepada aturan kita bahwa Bapak Ibu Guru itu sudah dibebani mengajar misalnya 24 jam yang harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya otomatis kita akan membuat suatu istilahnya teguran secara tertulis bahwa di Bapak Ibu Guru yang bersangkutan itu melanggar aturan yang sudah ada. Tentu saja ya kita harus bijak Pak, karena tidak bisa serta-merta dengan memvonis, karena kita harus tahu karakter ya, kenapa mereka meninggalkan itu, apakah kepentingan keluarga atau tidak nyaman di sekolah, itu harus kita gali kenapa harus tidak nyaman ya, itu. Yang jelas secara kedinasan memang tidak boleh Bapak Ibu Guru itu meninggalkan pelajaran atau lebih absen ya. Itu ada aturan-aturan yang harus ditegakkan, itu Pak Syukur. Baik, terima kasih Pak Sofwan. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang mungkin bisa ini Pak, yang berkaitan dengan tadi Pak ya, dilema satu sisi dia senior, kemudian dia ada persoalan-persoalan ini Pak ya. Pak Sofwan dalam hal ini menggali informasi dari ini Pak ya, dari sebelum mengambil keputusan itu kan meneliti dulu bagaimana sebenarnya kondisinya gitu Pak ya. Nah terkait dengan itu pendekatannya Pak Sofwan seperti apa berkaitan dengan kasus ini? Seperti ini Pak, untuk pendekatan seperti itu misalnya personal Pak, kita tidak boleh secara maksudnya menyiarkan atau memberitakan atau langsung memvonis ya orang tersebut tidak baik. Tentu saja kita harus komunikasi dulu, kita panggil alasannya apa, kemudian apa yang bisa kita ambil keputusan. Misalnya kalau memang dia itu misalnya ya karena kondisi kesehatan ya, karena sering sakit dan sebagainya, kita juga kita tahu kita tidak boleh langsung memvonis orang langsung secara garis besar kenapa kok tidak mengajar berarti salah, tidak seperti itu. Jadi kita saling komunikasi secara pribadi apa penyebab masalahnya, dan itu hampir semua juga ada seperti itu Pak, karena di semua sekolah itu kita mendapati banyak guru yang mempunyai karakter, keadaan rumah tangga, tingkat sosial dan sebagainya itu yang berbeda. Jadi semuanya saya yakin kalau sudah guru itu senior, saya yakin Pak Syukur itu pasti juga tidak pernah, artinya tidak sampai meninggalkan pelajaran dengan yang betul-betul sangat ya. Mungkin pasti ada saja. Jadi yang bisa dijadikan apa namanya untuk supaya mereka itu Bapak Ibu Guru itu bisa kembali lagi normal mengajar sesuai dengan yang diharapkan, gitu Pak Syukur. Gitu Pak ya. Baik Pak Sofwan, mungkin ini ya bincang saya dengan Pak Sofwan selaku Kepala SMA Negeri Bojonegoro, dan mohon maaf kalau ada
kekurangan itu Terima kasih Pak Sampurna. sangat. GPP tahun angkatan 7. Saya juga sangat senang seperti ini karena apa? Supaya kebijakan-kebijakan sekolah itu yang guru-guru calon penggerak ini, apalagi nanti kepala sekolah itu berasal dari guru penggerak, maka hal-hal yang seperti ini harus menjadi ilmu ya, menjadi bagian dari transfer ilmu bagaimana manajemen untuk memimpin suatu sekolah. Saya kira itu. Terima kasih kepada pengajar praktek, fasilitator yang terus bergerak untuk menciptakan guru-guru yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.